Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi yang pertemuan yang minggu lalu. Di sini materinya kita akan membahas mengenai multiprocessing scheduling, di mana komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor atau multiprosesor mampu melakukan pekerjaan lebih dari satu job. Nah, sebelum kita lanjut ke multiprocessingnya, saya bahas dulu untuk yang metode yang keempat di multiprogramming. Minggu lalu di pertemuan sebelumnya kan kita bahas shortest job first with arrival time atau metode yang keempat. Nah, di sini ada perbedaan sama yang dibahas sebelumnya, karena ini nanti kemungkinan besar akan masuk di soal ujian, jadi akan kita bahas dulu. Nah, kemarin di materi itu, di metode yang keempat kan kita selalu mulai dari 0. Jadi job 1 itu masuk di detik yang ke 0. Kemudian job 2 detik ke 6 dan seterusnya. Nah, ada kasus di mana komputer itu pada saat pertama kali dijalankan, kita itu tidak ngapa-ngapain. Jadi tidak ada yang running, tidak ada yang startup running. Jadi pada saat kita nyalakan komputer dalam keadaan diam, nyala sampai tampil desktop, udah cukup sampai situ. Kemudian di detik yang ketiga misalnya, baru kemudian kita buka browsing atau kita buka Word. Nah, seperti itu. Nah, ini sama kasusnya. Jadi job 1 itu dimulai di detik yang ketiga. Nah, kalau kasusnya seperti ini, cara menyelesaikannya gini. Nah, di sini kan selalu dimulai dari detik yang ke 0. Kita selalu bandingkan. Jadi jika 0 di sini lebih kecil daripada 3, karena job 1 itu baru masuk di detik yang ketiga, maka prosesor dalam keadaan diam dulu. Jadi prosesornya nunggu sampai masuk detik yang ketiga, baru kemudian job 1 masuk. Nah, job 1 masuk, nilainya adalah 7. Maka 7 ditambah waktu sebelumnya 3, hasilnya adalah 10. Nah, seperti itu saja perbedaannya. Untuk yang lain-lainnya sama. Jadi saya perlu jelaskan ketika job satunya itu tidak dimulai dari 0, tapi ada detik mulainya, yaitu detik yang ketiga. Kalau kita bandingkan awalnya adalah 0 itu kan lebih kecil daripada 3. Maka kalau dia lebih kecil, maka prosesornya harus nunggu waiting time sampai masuk di detik yang ketiga, baru kemudian job satunya masuk. Job 1 nilainya adalah 7, maka 7 ditambah 10 hasilnya 7 ditambah waktu sebelumnya 3, hasilnya adalah 10. Nah, ini untuk yang metode yang keempat, yaitu shortest job first. Kita lanjut ke metode multiprocessing. Jadi komputer yang punya multiprosesor. Di metode yang ini itu hanya terdiri dari dua metode, yaitu simetrik dan asimetrik. Apa itu simetrik? Jadi simetrik di sini adalah ketika contoh misalnya komputer itu hanya punya dua prosesor. Nah, kita kasih nama CPU 1 dan CPU 2. Jadi, kalau ada dua prosesor, maka setiap job yang ada di sini akan dibagi dua sesuai jumlah prosesornya. Nah, ini akan kita tulis seperti ini, job 1. Karena jobnya ada 7, maka kita tulis gini. Job 1, job 2 sampai di sini kan ada 7 job. Ini metodenya sama dengan metode yang pertama, yaitu first come first serve. Hanya saja prosesornya karena ada 2, maka kita tulisnya double. Begitu halnya kalau prosesornya ada 3, 4 dan seterusnya. Nah, karena ada 2 prosesor, maka kita tulis yang sama, job 1 sampai job 7 untuk prosesor 1, begitupun untuk prosesor 2. Nilainya job 1 itu kan nilainya adalah 5. Maka 5, karena ada 2 prosesor, maka 5-nya dibagi 2. Hasilnya adalah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 2,5. Nilai CPU 1, prosesor 1 itu pasti sama dengan nilai prosesor 2, karena kan tinggal dibagi 2 saja. Nah, hasilnya sama. Kita lanjut, job 2. Job 2 itu kan nilainya adalah 8. Maka kita bagi dulu 8, kita bagi dulu 2 sesuai jumlah prosesornya, baru kemudian kita jumlahkan sama waktu sebelumnya 2,5. Maka hasilnya adalah 6,5. Yang bawah juga sama, kita langsung ambil aja nilainya. Lanjut untuk yang job 3. Job 3 nilainya adalah 4, maka 4 yang di sini kita bagi 2 dulu, baru kemudian jumlahkan sama waktu sebelumnya. Hasilnya adalah 8,5.
Oke, lanjut untuk job 4. Job 4 nilainya adalah 9, maka kita bagi 2 dulu, baru kemudian jumlahkan sama waktu sebelumnya, hasilnya 13. Oke, saya lanjut aja langsung ya. Jadi 2 di sini bagi 2, kemudian dijumlahkan sama waktu sebelumnya 13. Lanjut, job 6. Job 6-nya 7, maka 7-nya kita bagi 2 dulu, baru dijumlah sama 14. Langsung ke job 7 dulu. Job 7-nya 10 dibagi 2, kemudian dijumlahkan sama 17,5. Hasilnya adalah 22,5. Yang bawah nilainya sama, jadi kita langsung masukkan saja. Nah, kemudian setelah ini kita hitung waiting time-nya. Waiting time-nya sama, tinggal ambil nilai yang awal. Karena nilai CPU 1 sama CPU 2 nya ini sama, maka terserah mau ambil yang nilainya di bawah sini atau ambil yang di atas, karena kan sebenarnya sama aja. Nah, job 1-nya sama-sama 0, misalnya kita ambil yang bawah. Job 2 nya 2,5, job 3 nya 6,5, kemudian job 4 nya 8,5. Setelah itu job 5 nya 13, job 6 nya 14, dan job 7 nya 17,5. Kemudian kita hitung. Nah, masukkan aja nilainya, 2,5 ditambah 6,5, terus 8,5, 13, 14, dan 17,5. Setelah itu dibagi sama jumlah jobnya. Karena jobnya ada 7, maka dibagi 7. Ini kita hitung dulu. Oke, hasilnya adalah 62. Jadi 62-nya kemudian kita bagi 7. Oke, hasilnya adalah kita bulatkan 2 angka di belakang koma, maka kita ambil 8,85. Ini kan ketemu sama 7, maka kita bulatkan 8,86. Jadi 8,86 milisecond. Oke, ini untuk metode yang simetrik dengan 2 prosesor. Nah, di sini ada contoh ketika prosesornya ada 4. Nah, soalnya sama, jadi cara penyelesaiannya juga sama, tinggal kita buat prosesornya ada 4 dan job yang di atas itu kita kopikan aja ke bawah, karena kan tinggal dibagi 4, berarti nilai atas sama nilai bawahnya sama. Kita buat seperti ini aja. Nah, saya cepat aja, berarti kita buat awal job 1 itu kan nilainya 5, maka kita bagi 4. Hasilnya adalah 1,25. Begitupun untuk yang bawah. Lanjut, untuk yang 8, berarti 8 itu kita bagi 4 dulu, karena prosesornya 4, baru kemudian ditambahkan sama job sebelumnya. Hasilnya adalah 3,25. Begitu seterusnya ya. Hanya yang membedakan jumlah prosesornya saja. Jadi kalau prosesornya ada 4, maka kita bagi sama jumlah prosesor. Kita bagi nilai BT-nya sesuai jumlah prosesor. Itu untuk metode yang simetrik. Jadi kalau simetrik, simple sekali. Berapa jumlah prosesornya, maka itu nilai BT-nya juga akan dibagi sesuai jumlah prosesor. Kemudian kita lanjut untuk metode yang kedua di multiprocessing, yaitu asimetrik. Nah, asimetrik ini agak susah sedikit karena di bagian sini harus menjelaskan bahwa ada komputer yang namanya slave. Nah, kita buat seperti ini. Jadi ini prosesor 1 itu selalu kita sebut sebagai master. Master itu berarti dia adalah prosesor utama yang akan mengakses pekerjaan. Yang bawah itu kita sebut sebagai slave. Jadi slave itu bahasa lainnya sebagai cadangan. Jadi dia cadangan, yang pertama itu master. Jadi master itu selalu posisinya di CPU 1, kemudian CPU 2-nya itu adalah slave. Oke, kita lanjut. Nah, pertama, nilai master itu di sini ketentuannya adalah nilai master. Nah, ketentuannya adalah nilai master itu harus selalu lebih besar atau sama dengan slave. Tidak boleh dibalik. Jadi master di sini nilainya harus lebih besar atau sama dengan slave. Lanjut ya, kita mulai.
Kita mulai dari job 1. Oke, kita mulai dari job 1. Job 1 itu kan nilainya adalah 5. Maka kita masukkan nilainya 5. Kemudian job 2. Nah, job 2 karena di sini ketentuannya master itu harus lebih besar atau sama dengan, karena masternya adalah 5, sedangkan job 2 itu posisinya ada di slave. Karena kan kita tidak boleh isi baris pertama. Maksudnya tidak boleh isi CPU 1. Jadi kalau sudah terisi slot 1 di CPU 1, maka sisanya harus isi CPU 2 dulu. Jadi tidak boleh kita langkain di atas sedangkan yang bawah tuh masih kosong. Jadi karena dia sistemnya adalah pembagian bagi 2, bagi rata. Jadi CPU 1 setelah kita isi CPU 1, maka CPU 2 juga harus diisi. Nah, di sini CPU 1 nilainya adalah 5, job 1 nilainya adalah 5. Kemudian job 2 karena dia hanya boleh ambil 5, karena ini kan lebih besar daripada 5, maka dia juga wajib untuk ambil 5. Sisanya dari yang tadi kan kita ambil 5 karena nilai slave tidak boleh lebih besar. Maka kita ambil 5 dulu. Berarti setelah kita ambil 5, maka ada sisa 3 di job 2. Nah, sisanya baru kemudian dia bagi 2 pakai metode yang simetrik. Nah, yang 3 ini kemudian dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 1,5. Kan 3 yang sisa tadi 1,5 kemudian ditambah sama 5 waktu sebelumnya, hasilnya adalah 6,5. Nah, ini ditambah 1,5. Nah, sama ya, nilai atas sama nilai bawah. Kemudian kita lanjut, job 2 tadi udah selesai. Nah, ini nilai master yang pertama tadi, karena job pertama kali masuk di posisi CPU 1, maka saya kasih warna merah, berarti ini adalah nilai master. Yang bawah, karena dia sebagai slave, maka nilai hanya bisa maksimal sesuai dengan nilai masternya, tidak boleh lebih. Kalau ada lebihnya, maka dia harus sisakan lebihnya dibagi 2 untuk CPU 1 dan CPU 2. Yang bagi tadi ini 3, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 1,5. 1,5 ditambahkan 5. Kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian lanjut. Job 2 tadi sudah selesai, sekarang kita masuk ke job 3. Nah, job 3 kan nilainya adalah 4. Maka karena dia masuk di CPU 1, maka dia sebagai master. 4 yang ini harus selalu dijumlahkan sama waktu sebelumnya. Jadi 4 ditambah waktu sebelumnya hasilnya adalah 10,5. Maka ini adalah nilai master yang baru. Jadi 4 yang di sini ditambah sama waktu sebelumnya. Lanjut. Kemudian masuk job 4. Nah, job 4 sama, karena dia hanya bisa ambil 4, berarti kan di sini masih ada sisa. Jadi kita buat dulu job 4 itu tidak boleh lebih besar, maka kita ambil nilai yang sama 4. Maka 4 dari nilai yang 9 tadi, 4 kita ambil, baru ditambah sama waktu sebelumnya. Hasilnya adalah 10,5. Nah, ini karena tadi kita sudah ambil 4, berarti kan masih ada sisa 5. Nah, 5-nya itu kemudian akan dibagi 2. Nah, 5 yang tadi kemudian akan dibagi 2, hasilnya kan 2,5. Karena 5 dibagi 2, 2,5, kemudian dijumlahkan sama 10,5 waktu sebelumnya. Hasilnya adalah 13. Nilai atas sama nilai bawah sama ya. Lanjut. Kemudian job 5. Job 5 itu nilainya adalah 2. Nah, job 5 nilainya 2, maka 2 ditambah waktu sebelumnya 13, hasilnya adalah 15. Nah, ini adalah nilai master yang baru. Karena apa master yang baru? Karena tadi kan job 4-nya sudah habis. Masuk job 5 di posisi prosesor yang pertama, maka dia adalah nilai master yang baru. Lanjut, job 6. Job 6 itu nilainya adalah 7. Karena maksimal dia hanya bisa ambil 2, maka kita ambil dulu 2-nya, baru ada sisa 5. Maka 2 yang tadi di job 6, di sini kita ambil 2, kemudian ditambah waktu sebelumnya. Nah, nilai atas sama bawah harus sama. Lanjut, job 6 kan masih ada sisa 5. Maka job 6-nya kita bagi 2. Yang sisa tadi kemudian kita bagi 2. Hasilnya adalah 5 dibagi 2 adalah 2,5 ditambah waktu sebelumnya 15. Oke, ini sama nilainya.
Lanjut job 7. Nah, job 7 karena pertama kali terisi di CPU 1, maka job 7 adalah nilai master yang baru. Nilainya adalah 10 ditambah waktu sebelumnya 17,5. Nah, karena sudah tidak ada job 8, maka selesai sampai job 7. Maka ini kita buat seperti ini. Nah, maka selesainya hanya di job 7 saja. Jadi terpotong seperti ini, berarti sudah tidak ada cadangan karena yang job 7 tadi sudah habis atau sudah diselesaikan sama prosesor 1. Nah, untuk nilainya kita tinggal masukkan seperti ini. Jadi job 1, karena ini jobnya tidak sama dengan CPU 1 dan CPU 2, maka kita tinggal lihat saja. Job 1 yang ini nilainya adalah 0. Kemudian job 2. Job 2 ini kan ada 3. Job 2 yang pertama nilainya 0, kemudian job 2 yang kedua nilainya sama-sama 5. Maka yang diambil adalah nilai job yang pertama kali. Jadi job di sini, job 2 ini adalah kan yang pertama kali, maka diambil nilainya 0. Kemudian job 3 nilainya adalah 6,5. Job 4 nya ada 3, maka yang diambil adalah nilai yang pertama, 6,5. Lanjut job 5 nilainya adalah 13. Kemudian job 6 nilainya adalah 13 karena dia yang pertama kali. Job 7 nilainya adalah 17,5. Nah, tinggal kita hitung. Masukkan nilainya 0, kemudian 6,5 ditambah 6,5 tambah 13 dan 17,5. Setelah itu kita bagi 7. Maka hasilnya adalah hasilnya adalah 56. Oke. 56,5. Jadi 56,5 kemudian kita bagi 7. Maka hasilnya adalah 8,07 milisecond. Oke. Jadi untuk metode asimetrik, prosesor membutuhkan waktu 8,07 detik dibandingkan untuk yang simetrik 8,86. Ini lebih singkat, lebih cepat karena ada master dan ada slave. Jadi cukup diselesaikan jika sudah selesai di job 7, maka hanya CPU 1 saja yang memproses. CPU 2 nya sudah tidak karena sudah diselesaikan di CPU 1.